Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa annallaha ghafurur rahim wa annallaha syakurun hakimun ghafur. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kesyukuran kita mendatangkan kebaikan-kebaikan dari karunia-Nya untuk kehidupan dunia kita, dan sekaligus harapan terbesar adalah menginginkan tambahan nikmat berupa keselamatan di hari akhirat. Oleh karenanya sekali lagi kesyukuran kita harus mantap sehingga meyakinkan kita bahwa kita pantas untuk mendapatkan tambahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hari kemudian nanti ada waktu dan tempat kita membutuhkan syafaatnya. Maka syafaat itu didapatkan oleh orang yang senantiasa bersalawat, yang sekali lagi kita sampaikan salawat yang tidak hanya menjadi hiasan bibir, tetapi menyentuh sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, mencintai perjuangan beliau, mencintai apa yang dicintai oleh beliau, mengutamakan kepentingan kehidupan dunia dibanding daripada kepentingan akhirat dibanding daripada kepentingan sifatnya duniawi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam khutbah Jumat siang tadi kita telah menyinggung tentang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ulama atau yang mempunyai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ilmunya mengantarkan mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut mereka, kesungguhan di dalam melaksanakan perintah itu tercermin sehingga sempurna amal-amal mereka. Penjagaan terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan itu senantiasa menjadi kewaspadaan agar supaya tidak rusak dan tidak runtuh karena ulah dan perbuatan mereka sendiri. Begitu pula mereka senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti mereka hindari,
dan bahkan yang makruh saja mereka sangat berhati-hati. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa bersentuhan dengan Al-Qur'an. Mereka yang senantiasa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah mereka memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebahagian daripada manusia tidak mementingkan atau tidak mengutamakan Al-Qur'an. Menjadikan Al-Qur'an itu sebagai urutan setelah dunia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'anmu ini, hukum-hukummu ini, aturan-aturanmu ini, mahjura, sesuatu yang dibelakangi, yang ditinggalkan. Kalau perhatian terhadap Al-Qur'an yang tidak sempurna, berarti itu tandanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum mantap. Tetapi ketika kita mempunyai rasa takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatian terhadap Al-Qur'an itu pasti sangat besar. Seseorang memberikan sebuah penilaian terhadap keadaan atau fenomena yang terjadi di antara atau di rumah-rumah atau di keluarga-keluarga muslim, yang mereka tidak sadar, secara tidak sadar mengarahkan generasinya, tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan Al-Qur'an, bagaimana membangun generasi yang pada akhirnya akan terjadi sesuatu yang jauh melenceng dari Al-Qur'an. Ketika saatnya sudah dewasa atau sudah remaja, sudah susah untuk dikendalikan. Beliau ini mengatakan bahwa itu adalah salah langkah dari awal. Mereka tidak mengarahkan dan tidak pernah memberikan kisah-kisah keteladanan kepada orang-orang saleh, khususnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengungkapkan bahwa mari, siapakah yang di antara kita yang sudah membaca berulang-ulang atau minimal satu kali tentang riwayat 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya itu adalah orang-orang yang menjadi pilihan. Seorang khalifah ketika hendak menghembuskan nafas terakhir berpesan, jangan kamu mengangkat pemimpin kecuali daripada kelompok yang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal keislaman ini. Ternyata setelah diselidiki, dipelajari, mereka 10 sahabat ini umurnya 3 orang yang berumur kepala 3,
masih muda, dan 2 orang di bawah antara 25 sampai 30, bahkan selain daripada itu atau 5 diantaranya berumur kurang dari 20 tahun. Apa yang menjadi pesanan nasihat dari yang memberi nasihat ini? Dia mengatakan bahwa bukankah agama yang kita cintai ini harapan untuk perubahan dalam hal peradaban Islam adalah dari kaum yang punya umur di antara 2 umur kelemahan. Umur kelemahan masa kanak-kanak sampai remaja atau sampai balik, dan kembali umur manusia itu menjadi lemah. Da'f bin ba'di da'fin, lemah setelah lemah yang semakin hari semakin bertambah lemah. Dan umur ini antara belasan tahun dan sampai 30 tahun atau 40 tahun. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kami awalnya juga sebelum mengikuti lebih lanjut, mengarahkan atau tidak atau belum paham kemana arah daripada nasihat ini. Ternyata setelah itu beliau mengungkapkan, wahai para orang tua yang mempunyai anak dan keturunan, mana perhatian kalian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tetapkan, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang beriman itu dan diikuti oleh anak dan keturunannya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, jika akan dipertemukan nanti di hari kemudian dalam keadaan bersatu berkumpul dengan keluarga mereka. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, itu firman Allah. Tidak atau sudahkah kita mentadabburinya? Lalu beliau mengatakan, yang lebih seram lagi adalah ketika kita hubungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna. Ditanyakan umur kita kemana kita habiskan. Lalu kemudian dia mengatakan umur dari anak kita ketika remaja kita kemanakan. Sudahkah kita memperkenalkan sahabat-sahabat Nabi kepada mereka? Yang ada adalah kita lengkapi, kita penuhi kebutuhannya atau keinginannya dengan HP dan sebagainya. Apa yang terjadi? Arahan atau arah menuju kepada mencintai agama Allah Subhanahu wa taala itu jauh dan tidak mereka mendapatkannya, menemukan arah menuju kepada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita dengan menurunkan Al-Qur'an. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih daripada membaca, menghayati, mengarahkan diri dan anak keturunan kecuali kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, lalu mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka berinfak
sebahagian daripada apa yang direzekikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sirran, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sirran, dalam keadaan tidak diketahui orang. Wa alaniyah, atau terang-terangan. Bagaimana? Kalau berdasarkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan iman di dalam hatinya, mengantarkan iman ke dalam hatinya, maka yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang akan mendapatkan atau yang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak ada ruginya. Bagaimana selanjutnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, liwaffiyahum a'malahum, karena Allah akan menyempurnakan amal mereka, pahala amal mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan dengan karunia-Nya, memberikan kemuliaan dunia apalagi akhirat. Mengapa? Karena wallahu syakurun halim, karena Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri dan maha penyantun. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana posisi Al-Qur'an itu, bagaimana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzi auhayna ilaika minal kitab, dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, ilaika kepadamu, minal kitabi daripada Alkitab itu, dari Al-Quran itu, huwal haq, itu adalah kebenaran, itu adalah dijamin kebenarannya. Musaddiqan lima baina yadai, tidak menyalahi atau membenarkan apa yang ada sebelumnya. Allah menurunkan Islam ini dari awal dan kepada kaum tertentu, dan kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran tidak ada yang berbenturan satu sama lain, tetapi kitab yang sebelumnya yang bukan istilah kurang, tetapi yang belum dijelaskan pada kitab sebelumnya dijelaskan pada kitab yang mengiringinya sampai kepada Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha bi'ibadihi la khabirun basir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi, mengetahui setiap keadaan seseorang, basir dan maha melihat. Sampai di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, begitu perhatian atau begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan sebagai nikmatnya, yakni menurunkan Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai penyampaian buat kita, tidak semua manusia menerima baik daripada Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu untuk hambanya sebagai pilihan, dan yang mengikutinya itulah manusia atau hamba pilihan baginya. Tsumma awrasnal kitab, kemudian kami wariskan, berikan Alkitab itu, alladzina astafaina min ibadina, kepada hambaku yang kami pilih, yang merupakan pilihan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memilihnya? Melihat ada yang semua Al-Quran itu turun untuk manusia, maka di dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, artinya seruan ajakan kepada semua manusia.
tapi tidak semua manusia bisa mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faminhum zalimun li nafsi. Maka Al-Quran itu setelah turun kepada manusia sampai di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi. Ada yang zalimul li nafsi. Bagaimana Syekh Al-Maraghi mengatakan bahwa zalimul li nafsi itu adalah yang lain diperintahkan, lain dikerjakan. Yang dilarang justru itu yang dikerjakan. Itu adalah menzalimi dirinya sendiri, karena akibat daripada perbuatannya akan kembali kepada dirinya. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebahagian atau ada golongan yang muqtasid, pertengahan. Kadang dia melakukan amal saleh, amal baik, tetapi kadang-kadang terlibat melakukan hal yang dilarang. Kadang bersemangat dengan kebaikan, dengan amal saleh, tetapi kadang pula cenderung melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Mereka ini adalah orang yang sebenarnya tertipu, yang seharusnya berada pada jalan yang sampai atau sifat yang sampai pada akhir kehidupannya dipertahankan, tetapi tidak. Mereka inilah yang tidak memiliki keistiqomahan. Kadang melakukan kebaikan, tahu bahwa itu adalah kebaikan, tetapi mereka melakukan kebaikan itu, tetapi terkadang pula melakukan keburukan, sehingga dikatakan bahwa kebaikannya sama dengan keburukannya. Lalu kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Kelompok ketiga ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berlomba, tidak mau didahului, tidak mau ketinggalan, tidak mau alfa dalam satu kebaikan. Sehingga ketika ada suatu kebaikan atau amal saleh, tidak lama atau tidaklah menjadi pertimbangan mereka kecuali harus melibatkan diri padanya. Sabiqum bil khairat, berlomba pada kebaikan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, sifat seperti itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi adalah karena tidak lebih karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hatinya terbuka untuk memperbesar hidayah, modal hidayah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir dari mereka. Tidak ada bayi yang lahir kecuali sesuai dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bayi yang lahir itu lahir dengan membawa fitrah, membawa kesesuaian dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa seperti yang disebutkan di awal tadi, kenapa ada yang melenceng, kenapa ada yang tidak mau dekat dengan masjid, kenapa ada yang tidak mau dekat dengan pengajian, kenapa ada yang tidak mau mementingkan agama Allah Subhanahu wa taala? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya, ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, benci dengan Islam, Nasrani yang ingin menenggelamkan Islam, yang ingin membumi hanguskan Islam, yumajjisanihi, mereka orang musyrik yang tidak senang dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka seperti itu siapa? Itu karena orang tua mereka kembali seperti yang dikatakan dari awal tadi, bahwa orang tua menyempurnakan kebutuhan atau fasilitas duniawi mereka, tetapi tidak mengarahkan untuk mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang akan terjadi akan ditanyakan di masa muda anak-anak kita kemanakan. An umrihi fima afnahu, dari masa muda, umurnya kemana kita habiskan, kita bina anak-anak kita. Kami pernah menyampaikan kepada orang tua santri bahwa ini orang tua santri Al-Markaz Al-Islami. Ketika itu beliau banyak yang mengeluh, lalu kemudian menjadikan guru-guru yang ada di pondok sebagai sasaran. Saya hanya menyampaikan, saya guru akidah akhlaknya. Ya kebetulan anaknya bermasalah, saya guru akhlaknya. Apa yang saya sampaikan bahwa mohon maaf, kenapa kita tidak menyampaikan sejujurnya bagaimana keadaan anak tak di rumah tak. Yang kedua, dari awal kita sudah perhatikan, alhamdulillah, perhatian bapak, ibu untuk mengarahkan anaknya, alhamdulillah, karena sudah masukkan di pesantren. Tapi mari saya tanya dari awal, saya perhatikan dari awal, anak di pesantren, tapi keadaannya, bapak ibunya selalu menginginkan keadaannya seperti di rumahnya sendiri. Mulai dari soal makanannya, soal mandinya, air dan semua menjadi bahan yang seolah-olah menjadi persoalan. Saya hanya sampaikan, kalau mau mencontoh orang yang membawa anaknya untuk di pesantren, contohlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang meletakkan anaknya dalam keadaan dia masih bayi, belum bisa berbuat apa-apa, di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa? Karena beliau yakin urusan hidup matinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezekinya, makanannya hari ini tidak mungkin kalau bukan rezekinya. Kalau rezekinya seperti ini, itulah yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak kita dimanapun mereka menuntut ilmu, apalagi kalau di pondok. Dan itu adalah sesuatu yang kita sebenarnya tidak paham dan tidak sadari. Kalau di Patuhuni saya sampaikan, berdosa anata itu gara-gara kita. Uang jajan tidak pernah kurang, belum habis dikirimi lagi. Akhirnya makanan pondok tidak dimakan, padahal dosa terhadap makanan pondok. Makanan pondok itulah di sana insya Allah ada berkah. Kalaupun ada, ya karena makanan pondok ikannya mungkin sehingga gatal, itu adalah aroma atau itu adalah bunga-bunga
perjuangan. Apa yang seharusnya kita sampaikan kepada anak? Tidak ada keberhasilan tanpa ada ketahanan. Tidak ada ketahanan kalau tidak ada kesabaran. Kesabaran hanya muncul ketika kita yakin apa yang hari ini yang ada di depan saya, inilah rezeki saya. Dan bukan kita melarang santri untuk menikmati makanan yang enak. Sesekali boleh. Tapi harus disampaikan kepada mereka bahwa tidak ada keberhasilan pada zona yang nyaman. Tidak ada keberhasilan pada zona yang nyaman. Mau kita lihat buktinya ada pada ayat selanjutnya. Setelah mereka orang yang ketiga, golongan ketiga tadi, zalika huwal fadlul kabir, itu adalah karunia yang sangat besar. Jannatu aden yadkhulunaha, surga kenikmatan mereka akan dapatkan, mereka akan memasukinya. Yang tadi yang sabiqum bil khairat. Bagaimana? Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Mereka akan dipakaikan dengan perhiasan dari emas. Wayalbasuna dan mereka akan dipakaikan walu'an walibasuhum fiha harir, dan disertai hiasan permata-permata dan pakaian yang mengandung atau yang terbuat dari sutra. Baru melihat orang beriman, orang yang sabiqum bil khairat tadi, ketika melihatnya di sini ada isyarat. Mereka langsung mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Mereka berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melepaskan kami dari semua kecemasan. Kecemasan di sini artinya kekhawatiran-kekhawatiran dunia, kesulitan-kesulitan hidup di dunia yang mereka bertahan menghadapi, lalu menjalaninya, lalu kemudian melaluinya. Itu mereka sampaikan, inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhanku betul-betul maha pengampun dan maha mensyukuri. Apa artinya? Orang yang sabiqum bil khairat adalah orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun punya dosa. Mereka pun tidak bersih dari dosa. Tetapi apa? Kata Syekh Ibn Taimiyah, dia mengatakan bahwa khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, min a'zami asbabil maghfirah, itu adalah sebesar-besar sebab diampunkannya dosa. Maka dia mengatakan bahwa alhamdulillahillazi azhaba annal hazan, inna rabbi laghafurun syakur. Betul-betul Allah maha pengampun, banyak dosaku yang dimaafkan. Kenapa? Di ayat yang lain bahwa kebaikan itu dapat terhapus, dosa-dosa itu dapat terhapus dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Maka orang beriman selalu melakukan kebaikan-kebaikan dengan harapan supaya dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini gambarannya, alladzi ahallana daral muqamah. Ada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kami di dalam tempat yang selama-lamanya. Al-muqam yang tetap, tidak bergeser lagi,
tidak berpindah lagi, tidak berubah lagi. Di sana kata penghuni surga, la yamassuna fiha nasab, tidak ada lagi bagi kami rasa letih, tidak ada lagi rasa capek. Wala yamassuna fiha lugub, dan kami tidak lagi merasa berat atau merasa lemah, lemas. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan, di dunia ini perjuangan, di dunia ini memang tidak ada kesenangan. Orang miskin menganggap orang kaya itu senang, tapi orang kaya melihat orang miskin itu seolah-olah tidak punya masalah. Pernah kami sampaikan suatu kejadian ketika tukang becak yang parkir atau nongkrong di samping rumah yang lantai 3. Tukang becak ini melihat ke atas, dia mengatakan, enaknya ini orang, enaknya yang punya rumah ini, Masya Allah. Sementara dia berpikir enaknya orang kaya, jadi orang kaya, tertidur. Dia tertidur. Lalu kemudian ternyata si pemilik rumah sudah bolak-balik ke tempat tidurnya, ke sofanya, tapi tidak bisa tertutup matanya. Akhirnya cari angin, dia buka jendela, dia melihat ke bawah, menengok ke bawah, dia lihat tukang beca. Enaknya ini tukang beca. Begitu dia mau tidur, dia tidur. Seperti itulah. Di dunia tidak ada kesenangan. Sama yang kita sampaikan dalam khutbah tadi, yang beliau mengatakan bahwa an-nafsu tabqi ila dunya, bahwa jiwa manusia itu selalu cenderung untuk mengutamakan dunia, sehingga kalau gagal dia menangisi dunia, tapi tidak pernah menangisi dirinya kalau tidak hadir salat berjamaah, tidak pernah merasakan kekecewaan atau kerugian ketika terlambat atau tidak terlibat dalam hal kebaikan atau amal saleh. Ya. Lalu kemudian apa selanjutnya? Wa qad alimat, dan sungguh mereka atau kita semua tahu, annas salamata minha, bahwa keselamatan kita dari dunia, tarku ma fiha, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya. Bukan dilarang untuk bersenang-senang, tapi ingat bahwa kesenangan orang beriman nanti setelah di akhirat, alladzi ahallana daral muqamah, yang mereka atau kita nanti akan berucap, yang telah menempatkan kami di tempat yang tidak lagi berubah. Sekali kita senang, kita bahagia pula buat selamanya, dan sekali kita celaka buat selama-lamanya. Maka itulah, mari kita perhatikan, mari kita berletih-letih, mari kita bersulit-sulit, mari kita merasa bersusah-susah, tapi kesusahan adalah susah-susah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kebaikan yang kita ketahui, tetapi mungkin kekurangan bagi kita sehingga kita tidak bisa untuk mendapatkannya. Maka mari paksakan diri untuk ikhlas di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan kesabaran melahirkan keistiqomahan, dan istiqomalah yang akan mengantarkan kita
kepada kebahagiaan. Tidak ada istiqomah, berarti akan patah di tengah jalan dan kita akan rugi, apalagi kalau sudah melakukan amal kebaikan yang banyak lalu kemudian kita tidak pertahankan, kita tidak menjaganya, itu adalah penyesalan di hari kemudian nanti. Semoga kita semua menjadi golongan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sabiqum bil khairat, senantiasa berlomba-lomba untuk kebaikan, dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan dengan penuh kelegaan ketika memasuki surga, qala alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.